Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khasa'is as-salati sebagian dari kekhususan salat itu annaman bahwasanya orang tarakaha yang meninggalkannya faqad bari'at minhu dhimmatullah ta'ala faqad bari'at maka sungguh telah lepas minhu daripadanya dhimmatullah ta'ala perlindungan Allah ta'ala. An Abi Darda radhiyallahu anhu, hadis riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, awsani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla tusyrika, agar kamu tidak mempersekutukan billahi kepada Allah syai'an sedikit pun. Wa in qutti'ta, dan sekalipun kamu dipotong menjadi buruh. Wa in hurriqta, dan sekalipun kamu dibakar. Wala tatraka, dan kamu tidak meninggalkan sholatan maktubatan, sholat yang fardu muta'ammidan dengan sengaja. Faman, maka siapa orang tarokaha yang meninggalkannya sholat fardu muta'ammidan dengan sengaja, faqad bari'at, maka sungguh telah lepas minhu daripadanya ad-dhimmatu, adalah perlindungan Allah. Wala tashraba, dan kamu tidak minum al-khamra, khamr. Fa innahu, karena sesungguhnya khamr itu miftah kulli syarrin, kunci dari tiap-tiap keburukan atau pintu dari tiap-tiap keburukan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, masih membahas tentang istimewa sholat ala sholati ala nabi, bahwa di dalam sholat ada bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Sholat itu tiang agama, ibarat satu bangunan. Kalau tidak ada tiangnya maka akan roboh. Karena itu sebelum meninggikan yang lain, sebelum menata bangunan yang lain, sesudah pondasinya dikuatkan, maka tiang-tiangnya dikokohkan, baru kemudian berpindah kepada bangunan-bangunan yang lain. Kalaupun pondasinya ada tetapi tiang-tiangnya tidak dipersiapkan, maka bangunan itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Islam itu tiangnya sholat, pondasinya syahadat. Kalau pondasinya ada, tiangnya ada, maka yang lain tinggal menyempurnakan. Tapi kalau kemudian bangunan itu pondasinya ada tapi tiangnya nggak ada, syahadatnya ada tapi sholatnya nggak ada, maka ibadah-ibadah yang lain tidak akan bisa tegak. Sholat itu seperti kepala pada tubuh manusia. Kalau manusia atau makhluk Allah itu dalam hidupnya kepalanya masih ada, maka tubuh yang lainnya akan bisa bergerak dengan baik. Kalau kepalanya utuh, kemudian badan itu, kepala nempel di badannya, maka badan bisa bergerak kemana-mana, karena tiangnya badan adalah kepala. Sekalipun
ada bahasa tiangnya manusia itu mata. Kalau matanya masih melek, masih berdiri. Kalau matanya merem, ambruk. Terus sekarang bagaimana kalau orang itu nggak punya mata? Menghitungnya dia melek dengan dia merem, bagaimana? Karena sama-sama nggak ketara. Kalau dia melek, sekalipun nggak punya mata bisa melihat, badannya masih terlihat. Tapi kalau lemes badannya, tandanya dia tidur. Nah, sholat itu seperti kepala pada tubuh makhluk. Kalau kepalanya ada, apa-apa gerakannya jadi jalan. Tapi kalau orang kepalanya nggak ada, gelundungan badannya doang, bisa bergerak kan? Ya nggak bisa, karena sudah dipastikan dia mati, meninggal dunia. Dan begitu pula amal-amal yang lain itu tergantung kepalanya. Kalau kepalanya ada, aktivitas apapun menjadi manfaat, menjadi bernilai. Tapi kalau kepalanya nggak ada, orang tidak lagi bisa mengambil aktivitas. Orang itu ibadah sholatnya sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain berjalan sempurna. Orang itu tidak sholat, maka ibadah-ibadah yang lain menjadi tidak sempurna, tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena diibaratkan seperti manusia tanpa kepala, yaitu sholat. Jadi kalau ada kepalanya sempurna, kalau tidak ada kepalanya jadi kacau. Nah, agama itu disebutnya ad-din. Ad-din. Ad-din itu mengandung makna mentauhidkan Allah. Ad-din mengandung makna berislam, yaitu berserah diri kepada Allah. Ad-din mengandung at-ta'ah, ketaatan. Ad-din maknanya pembalasan. Tapi kalau baris dalnya difathahkan, ad-dain menjadi hutang. Nah, mentauhidkan Allah, berislam, bentuk ketaatan, dan akan ada pembalasan di sisi Allah nanti manakala manusia dalam menggerakkan ibadah diawali dari ibadah sholat 5. Nanti ibadah-ibadah yang lain menjadi anti, menjadi kesempurnaan beragama. Kalau gerakan sholat 5 waktunya ditinggalkan, maka menjadi adai, dia punya hutang. Dia punya hutang sholat yang kemudian nilai-nilai kebaikan yang lain akan terhalang karena ibarat manusia tanpa kepala. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, pada hadis ini Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat namanya Abu Darda agar meninggalkan 3 hal. Hal yang pertama yang harus ditinggalkan adalah la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, janganlah kamu mempersekutukan
Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jangan sampai hidup kita mempersekutukan Allah. Ada orang memaksa kita untuk menyembah patung. Sekalipun kamu harus dibunuh, kita harus dibunuh atau dibakar, maka jangan ikuti. Kisah-kisah seperti ini sudah terjadi pada zaman bagaimana Masyitoh menjadi pembantunya Fir'aun ketika sedang menyisir rambut putrinya, sisirnya jatuh, yang diucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya Fir'aun lapor kepada bapaknya, Pak, pembantu kita Masyitoh, dia tidak menuhankan Bapak. Tangkap itu Masyitoh, ditanya, kayak Masyitoh, apa benar kamu punya Tuhan lain selain aku? Iya, Tuhanku adalah Allah. Disiapkan panci besar, direbus, airnya mendidih. Ditanya lagi, mau ngakuin aku sebagai Tuhan? Apa Tuhanmu ada selain aku? Tetap mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Konsekuensinya apa? Perlu direbus. Wa in qut'ta wa in hurrita, kamu dibunuh atau kamu dibakar hidup-hidup. Jangan pernah mempersekutukan. Kemudian larangan yang kedua, la tatruk as-shalah. La tatrukis shalah, janganlah kamu meninggalkan salat maktubatan muta'ammidan, salat fardu ditinggalkan dengan sengaja. Jangan meninggalkan salat fardu yang 5 waktu dengan sengaja. Kenapa? Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'a minhu dhimma. Siapa yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu, maka dia dibebaskan dari perlindungan Allah. Berarti tidak lagi mendapatkan perlindungan dari Allah. Karena itu peliharalah salat dengan baik. Kalau kita sudah mampu melihara salat dengan baik, maka apa yang menjadi keperluan kita akan diprioritaskan. Apa yang menjadi keperluan kita pasti akan diprioritaskan oleh Allah. Dalam hadis diterangkan, la yanzurullahu ila salatin la yahduru rajulu fiha qalbuhu ma'a badanihi. Allah tidak akan memandang salat seseorang yang tidak menghadirkan hati di badannya. Salat seseorang tidak dipandang oleh Allah, menjadi tidak bernilai di sisi Allah kalau orang itu salat tapi hatinya tidak hadir pada badannya. Jadi pelihara salat dengan baik supaya apa yang menjadi keperluan kita diprioritaskan oleh Allah SWT. Janganlah meninggalkan salat dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia terbebas dari perlindungan Allah. Segala sesuatu kalau diberikan perlindungan maka akan aman. Sesuatu kalau dikasih pelindung jadi aman. Kita punya HP, dikasih pelindung, apa namanya pelindung HP? Casing, casing. Maka jangan tertipu oleh casingnya. Casingnya
casingnya bagus, ternyata HP-nya agak bagus. Jangan tertipu oleh casing. Kita punya handphone, dipasangin casing, terus pasangin tempered glass, atau diwadahin di dompet khusus untuk HP, maka HP itu aman dari bahaya kerusakan. Kalau aman dari bahaya kehilangan, nah itu perlindungannya adalah kehati-hatian. Umpama HP itu jatuh, tidak khawatir pecah. Karena apa? Ada casing, ada perlindungannya. Umpamanya sudah gaduh jatuh, nah paling yang pecah yang tempered glass. Jadi akan aman apabila sesuatu itu dilindungi. Kita punya badan, dilindungi. Apa yang melindungi badan? Pakaian. Kita dilindungi oleh pakaian. Naik sepeda motor, bonceng, kaki kita nyenggol knalpot yang panas. Tapi karena ada perlindungan celananya tebal lagi, maka aman dari terkena panasnya knalpot. Tapi kalau nggak dilindungi, ya begitu naik nyenggol knalpot, gosong. Betis kita gosong. Baju perlindungan buat kita. Kalau pakai baju dilindungi kita. Sekalipun ada angin, ada apa, lumayan ada perlindungan. Tapi kalau nggak pakai baju, gampang masuk angin. Nggak pakai baju, jalan bisa nyangkut benda, akhirnya sobek. Kalau ada perlindungan bajunya, kaki supaya aman pakai pelindung. Pelindungnya kaki adalah sendal, sepatu, kaos kaki, pelindung. Jalan pakai sendal dilindungi, aman. Jalan nggak pakai sendal nggak dilindungi, kena batu kerikil sakit kaki, kena duri tusuk. Itu perlindungan. Nah ini ibaratnya kalau kita sholat 5 waktu kita kerjakan, hidup kita dalam 24 jam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia melindungi makhluk, sesama makhluk saja. Barang dilindungi oleh manusia saja bisa aman. Apalagi yang melindungi adalah Allah, dan yang Maha Kuasa pasti akan lebih aman. Nah kita ini dilindungi oleh Allah, dilapisi oleh Allah. Apa perlindungan yang pertama? Perlindungan yang pertama bagi orang yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu adalah Allah melindungi keimanan dan ketakwaannya dilindungi oleh Allah, tidak akan lepas dari dirinya sampai dia meninggal. Berarti orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, dia diberikan jaminan sampai kematiannya dalam husnul. Ini perlindungan yang paling tertinggi. Ibarat HP tadi, casingnya atau dompetnya yang akan menyelamatkan semua. Itu perlindungan pertama. Lalu perlindungan yang kedua adalah terkait dengan keperluan kehidupan dunia.
Kita dilindungi oleh Allah. Naik kendaraan, seumpamanya ada musibah, orang lain pada luka, ini orang aman, tidak kena luka apa-apa. Nah, ini berkat perlindungan. Orangnya lewat ngomong, alhamdulillah saya dapat mukjizat dari Allah. Orang-orang pada luka, pada kesleo, saya aman, sehat. Dapat mukjizat, Nabi mukjizat. Kalau manusia namanya ma'unah. Kalau kita orang awam dapat pertolongan dari Allah namanya ma'unah. Kalau mukjizat Nabi, kalau wali-wali karamah. Kalau kita ma'unah pertolongan. Kita sholat 5 waktu dengan baik, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Usaha dikasih lancar, rezeki dikasih berkah, sekalipun sedikit ngalir terus, gak ada putus-putusnya. Namanya rezeki yang berkah. Kata guru saya, rezeki berkah itu di dompet belum habis udah keisi lagi. Begitu. Ya, dompetnya nggak sampai kering. Jadi di dompet masih isi, udah ada yang masuk lagi ke dompet, masih isi, masuk lagi ke dompet. Ambil dompetnya, ambil uang putih. Jadi kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Karena itu kita bisa lihat orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, sekalipun sama-sama punya rezeki, punya harta kekayaan, pasti berbeda cara jalannya. Perjalanannya itu pasti berbeda. Orang ahli ibadah, dia punya rezeki, pasti mengalirkannya rezeki adalah pos-pos ibadah kepada orang ahli maksiat, nggak pernah sholat 5 waktu, dia dapat rezeki, mengalirkannya rezeki pasti pos-pos yang maksiat yang tidak ada nilai ibadah, maka menjadi berbeda. Nah, itu kalau kita bisa menegakkan sholat 5 waktu dengan baik. Karena itu sholat itu seperti pohon yang subur di satu perkebunan. Akarnya adalah iman, batangnya adalah sholat, cabang dan rantingnya adalah puasa dan zakat, buahnya adalah al-akhlaqul karimah. Jadi pohon ini di kebun tumbuh subur, karena tumbuh subur menghasilkan buah yang banyak. Nah, akar itu imannya, sholat itu batang pohonnya, zakat puasa sebagai cabang rantingnya, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain sebagai daunnya, maka buahnya adalah samaratul iman, buah keimanan adalah al-akhlaq. Jadi orang kalau sudah ibadah, sudah sholat 5 waktu, maka dia harusnya berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang ada yang Ustaz sholatnya rajin, tapi tiap hari gak mau ininya dulu. Gimana itu akhlaknya? Oh, berarti sholatnya belum nempel pada akhlaknya. Doain aja kalau ketemu yang begitu. Ada lagi Ustaz, tetangga gak pernah sholat, tapi sama orang ramah, bagus, ketemu orang itu nunduknya sampai setengah badan.
Baju tidak tapi orang sholat itu gimana? Ya doain aja mudah-mudahan ya cerminan akhlak yang baik dari ibadah sholat itu kemudian dia mengerjakan. Ini tentang sholat. Orang yang sholat berarti dia sedang berkomunikasi dengan orang. Sholat berkomunikasi dengan Allah. Maka kalau kamu ingin berkomunikasi dengan Allah, ambillah wudu, pakailah pakaian yang rapi, gelarlah sajadah, laksanakan sholat. Karena sholat adalah alat komunikasi hamba dengan Allah. Lalu kemudian kalau belum puas kita berkomunikasi dengan Allah lewat sholat, selesai sholat ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran berarti dia sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum puas juga, komunikasi sudah, ngobrol sudah, tapi belum puas juga kita ingin terus-menerus dengan Allah, maka duduklah di masjid. Duduklah di masjid. Karena duduk di masjid berarti sedang berada di rumah Allah. Duduk di masjid sedang bergaul dengan Allah. Kalau kita pergaulannya dengan Allah, insya Allah jadinya orang-orang yang baik. Kalau ingin baik ya sering-sering duduk di masjid. Sampai kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah manakala ada orang yang dia pekerjaannya mojak majid di masjid. Apa mojak majid? Ya, orang yang kerjaannya mondar mandir di masjid, ketahuilah bahwa dia adalah masuk golongan orang mukmin, orang yang beriman. Karena masuk ke masjid, duduk di masjid, ya, masjid ini rumah Allah, berarti dia sedang duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kurang puas juga kita bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, maka lembutkan kita dalam sholat itu berjamaah di masjid dan berlama-lama dalam sholat berjamaah di masjid. Karena orang sholat berjamaah di masjid itu tandanya ada ulfatullah, ada kebahagiaan bersama dengan Allah. Sehingga man alifa masjidan alifallahu, siapa yang senang ke masjid maka Allah pun senang kepada dia. Tapi nyatanya masjid itu jauh apa dekat? Dekat mana sama pasar? Dekat mana sama mall? Memang zahiriyahnya masjid kita lebih dekat dari rumah kita ketimbang pasar. Tapi lebih sering kemana? Ke masjid atau ke pasar? Ke pasar. Padahal masjidnya sudah didekatkan di rumah-rumah kita. Tapi kitanya yang menjauh dari masjid malah mendekat ke pasar. Tandanya orang lebih senang kepada urusan-urusan dunia. Kalau orang lebih dekat rumah bangunannya dekat ke masjid, ya, tapi terasa jauh, yang jauh di pasar tapi terasa dekat, pertanda kita berarti masih lebih senang kepada urusan-urusan dunia. Akhirnya akan sampai pula kalau kita sedang ada kesibukan, sementara Allah memanggil kita, lalu kita
mengabaikan panggilan Allah, itu pula pertanda kita sedang senang dengan urusan-urusan, lagi main HP, lagi main TikTok atau main apa, panggilan datang, hayya 'alas shalah. Di mana tuan guru Pak saya ditaruh HP-nya jalan ke masjid apa masih main HP? Rata-rata main HP. Oh, rata-rata masih main HP. Nggak yang tua, nggak yang muda, gitu ya. Jadi semua terkalahkan aktivitas kita dengan HP. Maka harus hati-hati. Kita tidak sedang membicarakan orang lain, tapi kita sedang membicarakan diri kita. Pantas kalau Allah nyindir sama kita, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat ini sering dibaca. Apalagi sholat subuh, saya sholat subuh lebih senang pada saat ini. Karena pagi-pagi sudah diingatkan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi manusia lebih senang memperkaya dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Jadi siapa yang duduk di masjid berarti seolah-olah dia sedang duduk dengan Allah. Karena itu ya, di masjid tutur katanya harus lebih baik ketimbang di luar masjid. Kemudian yang ketiga, wala tashrab al-khamra, la tashrabil khamra fa innahu miftahu lisyadid. Jangan mabuk, jangan minum minuman keras. Ya, awalnya khamr itu ya tuak atau minuman keras. Tapi kemudian seiring berkembangnya zaman dan waktu, orang mabuk itu tidak sekedar pakai minuman keras, maka segala yang menjadikan sebab mabuk itu menjadi dihukumi haram. Misalnya komik obat batuk. Ada obat batuk komik, itu halal apa haram? Halal. Dicampur sama minyak kayu putih, terus dicampur lagi sama nggak tahu apaan saja, diaduk, katanya sih sedikit dikasih sari puspa. Sari puspa itu yang buat kolesterol anti nyamuk, dicampurin untuk sari puspa sedikit, diaduk gitu, diminum, udah ada minum, mulai lepas ini mabuk. Haram apa enggak? Haram. Nah makanya ada yang kelewat mati, itu mungkin itu sari puspanya kebanyakan kan, racun buat nyamuk gitu. Nah, itu masuk pada kategori khamr. Main sabu-sabu, main apalagi itu segala macam narkotika, itu semua adalah miftahul lisyarri. Mabuk itu pintu dari tiap kejahatan. Ada istilah di kalangan preman yang setengah-setengah, supaya berani malak orang itu mabuk dulu atau dibikin seperti mabuk. Dia kumur-kumur pakai air minuman keras, baunya kayak spiritus, lalu jalannya pura-pura
kiri-kiri, duit. Padahal kita mabuk ya. Sebab kalau mabuk beneran nggak bisa minta gitu. Iya, kalau mabuk beneran bisa aja cuma tiduran aja udah. Nah itu cara-cara preman senang-senang gitu. Nah, jadi minuman keras itu yang memabukkan itu adalah pintu dari setiap kejahatan. Saya kadang kuping anak-anak muda yang pada terlibat judi online atau slot. Itu gara-garanya dia nafsu besar main judi karena otaknya sudah dirasuki oleh obat. Jadi mula-mula ngobat, sesudahnya ngobat, ya setengah sadar setengah enggak, pengen cepet punya duit banyak tapi tanpa mau bekerja. Akhirnya main judi slot, judi online. Mula-mula 2.000, 5.000, 10.000 dapat tuh, 10.000 dapat berapa? Main 10.000 dapat berapa? Oh kalau ada yang tahu jadi main, saya mati gitu. Duit 10.000 ya, bisa menghasilkan 2 juta. Siapa yang enggak semangat gitu ya. 10.000 dapat 2 juta. 10.000 ada sekian puluh kali. Enggak tahunya itu duit udah habis. Kerja sebulan baru 2 hari duit udah habis. Kenapa? Karena nafsu main judi. Gara-gara otaknya sudah dirusak oleh obat. Ujung-ujungnya utang sini, pinjam sini. Akhirnya dia jatuh gara-gara main judi seperti ini. Ini sudah banyak yang menjadi korban begitu. Ada beberapa orang tua yang konsultasi kepada saya gara-gara anaknya kalah atau punya banyak hutang dengan sebab main judi online. Sudah. Jangan berterusan. Bagaimana cara mengudahinya? Berhenti mabuknya. Kalau otaknya sadar, pikirannya malas, sudah orang itu pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau orang itu nggak sadar, pikirannya nggak bakal waras. Kalau pikirannya nggak bakal waras, ya omongannya aja pasti kerunyam. Omongannya nggak jelas. Pokoknya kudu dia ada yang ngomong, orang lain nggak boleh ngomong. Orang lain boleh ya udah-udahnya nggak ada beres-beres. Nah sering saya sampaikan obat-obat terlarang itu apesnya ketangkap polisi, celakanya mati. Nggak ada pilihan lain. Obat-obat terlarang itu kalau sudah dikonsumsi, apalagi diedarkan, apes-apesnya tangkap polisi, celakanya mati. Tangkap polisi bisa ditembus. Berapa penembusnya? Puluhan juta. Ada orang tua sampai nangis-nangis, rumah teman sepetak buat berteduh, terpaksa dijual buat nembus anaknya main obat-obat terlarang. Udahan begitu orang tuanya kontrak. Udah ditembus, main begitu lagi, kena lagi, mau jual apa lagi dari obat-obat terlarang. Jadi apes-apesnya tangkap polisi, celakanya mati. Kalau orang main-main obat terlarang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini dibahas.
jadi sekaligus satu hadis dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal hadal yawm fathahu wa nasruhu wa barakatuhu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khairal hadal yawm wa khairal ma fihi wa khairal ma qablahu wa khairal ma ba'dahu. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم انا نسالك من فجاء الخير ونعوذ بك من فجاء الشر. اللهم انا نسالك خير الحياه وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياه وشر الممات وشر ما بين ذلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya sampaikan